Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanya membuang-buang waktu. Visi dengan tindakan dapat mengubah dunia. Begitulah Joel A. Barker pernah berkata. Kutipan ini sangat relevan ketika kita bicara soal motivasi dan kekayaan. Banyak orang yang punya impian besar, semangat menggebu-gebu, bahkan ikut seminar motivasi puluhan kali. Tapi sayangnya, hanya sedikit yang benar-benar bergerak, konsisten, dan mau belajar dari bawah. Di dunia yang penuh informasi dan inspirasi ini, motivasi bisa datang dari mana saja. Tapi kalau hanya dikonsumsi tanpa ditindaklanjuti, motivasi itu tidak lebih dari hiburan sesaat. Video ini akan mengajakmu melihat kenyataan di balik kalimat manis tentang kesuksesan, dan mengapa motivasi saja tidak cukup untuk membuatmu kaya. Motivasi seringkali dijual sebagai bahan bakar utama menuju kesuksesan. Kita melihatnya di YouTube, TikTok, buku-buku bestseller, bahkan di status WhatsApp teman sendiri. Tapi, apakah benar motivasi cukup untuk mengubah nasib seseorang? Apakah mendengarkan 1 jam pidato inspiratif akan otomatis mengisi rekening bank kita? Tentu saja tidak. Dalam kenyataannya, motivasi hanya satu bagian kecil dari keseluruhan proses. Ia berfungsi sebagai pemantik, tapi tidak bisa menggantikan kerja keras, strategi, dan eksekusi. Banyak orang yang semangat hanya di awal, lalu kembali ke pola hidup lama karena tidak ada sistem dan ketekunan yang menopang motivasi itu. Kalau motivasi bisa bikin kaya, maka setiap orang yang rajin nonton video motivasi seharusnya sudah tajir melintir sekarang. Tapi faktanya, tidak demikian. Karena kekayaan tidak datang dari semangat doang, tapi dari keputusan-keputusan konkret yang diambil setiap hari. Dari pengorbanan waktu, energi, dan bahkan kenyamanan. Orang-orang sukses bukan hanya punya motivasi, mereka juga punya komitmen, disiplin, dan kemampuan mengatasi kegagalan. Mereka bukan hanya bermimpi, tapi juga bertindak meskipun sedang tidak semangat. Dan inilah yang membedakan mereka dengan orang-orang yang hanya berhenti di level ingin sukses. Sebagian dari kita jatuh ke perangkap konsumsi motivasi tanpa aksi. Kita merasa produktif hanya karena telah menyelesaikan satu video motivasi berdurasi 30 menit, padahal tidak ada satu langkah pun yang diambil setelahnya. Kita merasa bergerak hanya karena merasa tersentuh atau termotivasi, padahal dalam kenyataan, tidak ada hasil nyata yang tercipta. Ini disebut false progress, ilusi kemajuan yang hanya ada di kepala kita. Dan selama kita terjebak di dalamnya, kita akan terus tertinggal dari orang-orang yang diam-diam bekerja keras tanpa terlalu banyak bicara. Motivasi memang bisa membuatmu merasa lebih baik untuk sementara waktu. Ia bisa menyembuhkan luka ego atau membangkitkan rasa percaya diri yang sempat hilang. Tapi ketika motivasi itu hilang, apa yang tersisa? Hanya kebiasaan, sistem kerja, dan mentalitas tangguh yang bisa membuat seseorang terus maju saat semangat sudah tidak ada. Kekayaan dibangun bukan oleh orang yang selalu termotivasi, tapi oleh orang yang tetap bergerak, bahkan saat tidak ingin bergerak. Mereka punya tujuan yang jelas, peta jalan yang konkret, dan kemauan untuk membayar harga dari mimpi yang mereka kejar. Jadi, jika kamu merasa stuck meskipun sudah berkali-kali termotivasi, mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Apakah kamu hanya mencari motivasi sebagai pelarian dari kenyataan hidup yang menantang? Atau kamu benar-benar siap membangun sesuatu, dengan atau tanpa motivasi? Karena dalam dunia nyata, tidak ada jaminan bahwa kita akan selalu bersemangat. Tapi ada jaminan bahwa kerja keras yang konsisten dan terarah akan membuahkan hasil. Mungkin tidak hari ini, tapi pasti suatu saat nanti, kalau kamu benar-benar berkomitmen. Video ini bukan untuk menjatuhkan motivasi sebagai konsep. Motivasi tetap penting, tapi bukan satu-satunya bahan bakar menuju kekayaan. Kita perlu menggandeng motivasi dengan disiplin, pengetahuan, strategi, dan tindakan nyata. Dan disinilah kita akan mulai membongkar mitos bahwa cukup jadi orang yang semangat, maka hidup akan berubah. Tidak, perubahan butuh lebih dari sekadar semangat. Ia butuh tindakan yang sulit, keputusan yang pahit, dan proses yang tidak instan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kejujuran, karena hanya dengan itulah kita bisa bergerak ke arah yang benar. Banyak orang merasa sudah melakukan sesuatu hanya karena mereka berpikir keras,
merencanakan dengan semangat, atau membayangkan diri mereka sukses. Tapi tanpa aksi nyata, semua itu hanya angan-angan. Kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia ide. Dalam realitas, hanya tindakan yang bisa menghasilkan dampak. Kamu bisa memikirkan ide bisnis terbaik di dunia, tapi kalau tidak pernah benar-benar memulainya, ide itu tidak ada nilainya. Begitu pula dengan tujuan finansial, kaya bukan datang dari banyak berpikir, tapi dari banyak melakukan. Ada perbedaan besar antara niat dan tindakan. Niat tidak mengubah keadaanmu sekarang. Tindakanlah yang menggerakkanmu satu langkah lebih dekat ke tujuan. Banyak orang merasa sudah cukup dengan niat baik dan semangat tinggi. Mereka bilang, aku mau mulai usaha, atau aku ingin menabung dan berinvestasi. Tapi bertahun-tahun berlalu, dan mereka tetap di tempat yang sama. Mengapa? Karena mereka belum mengambil langkah pertama, atau belum konsisten menjalankan langkah-langkah selanjutnya. Aksi nyata itu tidak selalu besar atau spektakuler. Bahkan, seringkali ia dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Membaca buku keuangan, mencatat pengeluaran, membuka rekening investasi, memulai bisnis kecil-kecilan, atau sekadar menunda keinginan konsumtif untuk menabung. Semua itu adalah tindakan yang mungkin terlihat sepele, tapi jika dilakukan secara konsisten, akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Orang sukses tidak menunggu mood datang, mereka bergerak walau tidak nyaman. Seringkali, kita terlalu menunggu waktu yang tepat. Kita pikir harus punya modal besar dulu, skill sempurna dulu, atau kondisi hidup yang stabil dulu. Tapi kenyataannya, waktu yang sempurna tidak pernah datang. Mereka yang kaya bukan menunggu waktu terbaik, mereka menciptakan momentum sendiri lewat tindakan. Mereka belajar sambil jalan, dan memperbaiki sambil terus melangkah. Jika kamu menunggu semua hal ideal untuk bertindak, kamu akan terus menunggu seumur hidup. Tindakan juga punya efek bola salju. Saat kamu memulai satu langkah kecil, itu bisa menimbulkan semangat baru, kepercayaan diri, dan peluang tak terduga. Tapi langkah itu tidak akan pernah muncul jika kamu hanya duduk diam sambil terus termotivasi. Motivasi memang bisa membuatmu berpikir lebih positif, tapi tindakan membuatmu punya hasil konkret. Lebih baik mengambil satu langkah kecil daripada memikirkan 1000 langkah yang tak pernah dijalani. Jangan takut gagal dalam bertindak. Kegagalan adalah bagian dari proses yang justru akan membentukmu menjadi lebih bijak dan tangguh. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya motivasi, tapi karena mereka terlalu takut untuk mencoba. Padahal, kegagalan adalah guru terbaik. Melalui aksi nyata, kamu akan belajar apa yang berhasil dan apa yang tidak. Kamu akan bertumbuh karena pengalaman langsung, bukan hanya dari teori. Intinya, motivasi tanpa aksi sama seperti mobil tanpa bahan bakar. Sekilas terlihat siap melaju, tapi tidak akan pernah bergerak. Kalau kamu benar-benar ingin berubah dan membangun kekayaan, berhenti hanya jadi penonton video motivasi. Mulailah jadi pelaku. Tulis langkah pertamamu, jalankan, dan terus evaluasi. Karena hanya dengan tindakan nyata, impianmu bisa berubah menjadi kenyataan. Setelah kamu mulai bertindak, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah memiliki rencana dan strategi yang jelas. Tanpa arah, tindakanmu bisa jadi hanya buang-buang tenaga. Ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas, kamu mungkin bergerak, tapi tidak tahu kemana. Banyak orang rajin bekerja keras, tapi karena tidak punya rencana jangka panjang, mereka terjebak dalam siklus hidup dari gaji ke gaji tanpa ada peningkatan berarti. Rencana dan strategi memberikan struktur, membuatmu tahu apa yang harus dilakukan sekarang, dan kemana kamu ingin menuju nanti. Rencana keuangan bukan cuma soal menabung, ia mencakup pengelolaan pemasukan, pengeluaran, investasi, proteksi, hingga rencana pensiun. Begitu pula dalam bisnis, strategi tidak hanya bicara soal jualan, tapi juga mencakup riset pasar, positioning produk, cara promosi, manajemen tim, dan pengembangan jangka panjang. Banyak yang berpikir mereka gagal karena nasib, padahal mereka gagal karena tidak punya strategi. Tanpa strategi, kamu hanya berharap pada keberuntungan, dan itu bukan cara membangun kekayaan yang stabil.
Strategi juga membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik. Saat kamu dihadapkan pada banyak pilihan, apakah mau mengambil tawaran kerja, membuka usaha baru, atau mengalokasikan dana ke instrumen tertentu, rencana akan jadi penuntun. Kamu bisa mengukur mana yang sesuai tujuan, mana yang tidak. Tanpa strategi, kamu mudah teralihkan oleh tren, FOMO, atau opini orang lain. Akhirnya kamu bergerak ke sana kemari tanpa hasil yang konsisten. Orang sukses tahu apa yang mereka kejar, dan strategi mereka membantu tetap fokus di jalur yang benar. Rencana juga membuatmu bisa mengevaluasi kemajuan. Kamu bisa melihat, apakah langkah-langkah yang sudah kamu ambil mendekatkan pada tujuan, atau justru menjauhkan. Dari situ, kamu bisa melakukan penyesuaian. Kadang rencana harus diubah, dan itu tidak masalah. Yang salah adalah terus berjalan tanpa arah, berharap hasil besar dari proses yang tidak terukur. Ingat, kaya itu bukan soal instan, tapi soal seberapa cerdas kamu menyusun dan menjalankan strategi yang relevan dengan kondisi dan kapasitasmu. Banyak orang yang ingin cepat sukses, lalu meniru strategi orang lain tanpa menyesuaikan dengan kondisi pribadi. Padahal strategi bukan formula baku yang bisa di-copy-paste. Ia harus disesuaikan dengan siapa kamu, apa tujuanmu, berapa modal yang kamu punya, dan seberapa besar risikomu. Strategi seseorang yang punya modal miliaran tentu tidak cocok diterapkan mentah-mentah oleh yang baru mulai dari nol. Maka penting untuk mengenal diri sendiri sebelum menyusun rencana. Jangan terlalu banyak meniru, lebih baik banyak menganalisis. Dalam perencanaan, kamu juga akan belajar soal prioritas. Tidak semua hal penting harus dilakukan sekaligus. Tanpa rencana, kamu bisa kewalahan karena ingin mengerjakan semuanya dalam waktu bersamaan. Tapi dengan strategi, kamu tahu mana yang harus dilakukan sekarang, mana yang bisa ditunda, dan mana yang sebaiknya dihindari. Ini akan membuatmu lebih efisien, lebih fokus, dan lebih hemat tenaga. Rencana yang baik itu bukan yang rumit, tapi yang bisa dijalankan secara konsisten. Akhirnya, ingatlah bahwa rencana dan strategi hanyalah alat bantu. Nilainya ada ketika kamu benar-benar menggunakannya dalam tindakan. Banyak orang sudah buat rencana di awal tahun, tapi tidak pernah membuka kembali catatannya. Strategi hanya jadi hiasan di kepala, bukan alat untuk bergerak. Jangan jadi seperti itu, gunakan rencana sebagai peta dan strategi sebagai GPS kamu dalam perjalanan menuju kekayaan. Semakin jelas arahmu, semakin besar kemungkinan kamu sampai di tujuan yang kamu impikan. Kaya di zaman sekarang bukan hanya soal kerja keras, tapi juga seberapa pintar kamu mempersiapkan diri. Dan kunci utama dari persiapan itu adalah pendidikan dan keterampilan. Bukan berarti kamu harus sekolah tinggi-tinggi, tapi kamu harus terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Di era informasi yang sangat cepat seperti sekarang, ilmu dan skill bisa jadi pembeda utama antara mereka yang stagnan dan mereka yang melesat maju. Orang-orang kaya tahu betul bahwa investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri, karena hasilnya bisa bertahan seumur hidup. Banyak orang terlalu sibuk mengejar uang sampai lupa bahwa dirinya lah yang seharusnya terus ditingkatkan. Mereka rela kerja lembur, tapi enggan baca buku atau ikut pelatihan. Padahal, dengan satu keterampilan baru saja, pintu penghasilan tambahan bisa terbuka lebar. Misalnya, seseorang yang belajar desain grafis atau copywriting bisa mulai freelance dari rumah, tanpa harus keluar modal besar. Atau seorang karyawan yang menguasai skill analitik atau public speaking bisa naik jabatan lebih cepat. Ilmu bukan sekadar tambahan, tapi senjata utama untuk bertahan dan berkembang. Pendidikan yang dimaksud di sini tidak selalu formal. Kamu tidak harus kuliah mahal untuk jadi ahli. Banyak sumber belajar gratis atau murah yang bisa kamu akses, seperti YouTube, e-book, podcast, kursus daring, komunitas belajar, dan sebagainya. Yang penting adalah kemauan untuk terus upgrade. Ketika kamu punya mental pembelajar, kamu akan selalu haus akan ilmu. Dan saat kamu tahu lebih banyak daripada orang kebanyakan, kamu otomatis punya nilai lebih di pasar kerja atau di dunia bisnis. Nilai lebih inilah yang seringkali menghasilkan uang lebih. Keterampilan juga meliputi soft skill dan hard skill. Soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu,
kepemimpinan, dan berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Sedangkan hard skill seperti coding, digital marketing, keuangan, atau teknik punya nilai jual tinggi di era modern. Banyak orang fokus pada kerja, tapi lupa belajar. Padahal dunia terus berubah. Skill yang kamu kuasai 5 tahun lalu bisa jadi sudah ketinggalan zaman. Kalau kamu tidak belajar hal baru, kamu akan digantikan oleh mereka yang lebih siap dan relevan. Jangan meremehkan dampak satu keterampilan yang dikuasai dengan baik. Di dunia kerja atau bisnis, kualitas seringkali lebih penting daripada kuantitas. Seseorang yang ahli di bidang tertentu lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan klien. Bahkan, dengan satu keahlian yang dikuasai secara mendalam, kamu bisa membangun bisnis sendiri. Dan semakin ahli kamu, semakin tinggi harga yang bisa kamu tawarkan. Ini sebabnya, orang yang terus mengasah skillnya cenderung memiliki penghasilan yang jauh lebih stabil dan bertumbuh dari waktu ke waktu. Yang menarik, belajar dan meningkatkan keterampilan tidak harus menunggu waktu luang. Kamu bisa belajar sambil bekerja, sambil bepergian, bahkan sambil bersantai. Yang penting ada niat dan komitmen. Kalau kamu punya waktu 2 jam untuk scroll media sosial, berarti kamu juga punya waktu untuk menonton kursus online atau membaca buku. Pilihan ada di tanganmu. Orang yang benar-benar ingin maju akan selalu mencari jalan. Yang malas belajar hanya akan mencari alasan. Jadi, jika kamu ingin membangun kekayaan, pastikan kamu tidak hanya rajin bekerja, tapi juga rajin belajar. Pendidikan dan keterampilan bukan sekadar pelengkap, tapi fondasi. Dunia ini sangat kompetitif, dan hanya mereka yang terus berkembang yang akan bertahan dan melesat. Jangan berharap hasil besar dari kemampuan kecil. Perbesar kemampuanmu, dan hasilnya akan mengikuti. Kamu tidak bisa mengendalikan ekonomi atau kondisi pasar, tapi kamu bisa mengendalikan kualitas dirimu sendiri, dan dari situlah kekayaanmu dimulai. Kalau kamu ingin kaya, satu hal penting yang harus kamu pegang erat adalah konsistensi. Banyak orang terlalu fokus pada hasil instan, padahal kekayaan sejati dibangun melalui proses panjang yang penuh disiplin dan pengulangan. Kamu bisa punya ide cemerlang, rencana matang, dan skill hebat, tapi kalau tidak dijalankan secara konsisten, semuanya akan mandek di tengah jalan. Orang-orang sukses bukan mereka yang selalu spektakuler, tapi mereka yang terus bergerak, bahkan saat hasil belum terlihat. Dan mereka yang setia pada proses, sekecil apapun itu. Konsistensi itu seperti menanam benih. Kamu tidak bisa berharap panen besok hanya karena hari ini sudah menabur. Kamu harus siram tiap hari, rawat tanahnya, sabar menunggu tumbuhnya. Begitu juga dalam keuangan, kaya tidak datang dari satu transaksi besar, tapi dari kebiasaan baik yang diulang terus-menerus. Menabung sedikit demi sedikit, berinvestasi rutin, belajar tanpa henti, menjaga gaya hidup hemat, semua itu kalau dilakukan terus-menerus akan menumpuk menjadi hasil besar. Sayangnya, banyak orang berhenti terlalu cepat karena merasa progresnya lambat. Salah satu jebakan terbesar adalah mudah bosan dan gampang menyerah. Kamu semangat di minggu pertama, lalu mulai longgar di minggu kedua, dan berhenti total di minggu ketiga. Ini sering terjadi dalam dunia usaha maupun karir. Seseorang mulai bisnis dengan semangat tinggi, tapi saat penjualan tidak langsung ramai, mereka mulai ragu dan akhirnya berhenti. Padahal bisa jadi, kalau mereka bertahan sedikit lebih lama, momentum akan datang. Mereka yang tekun akan selalu punya peluang lebih besar dibanding mereka yang hanya bersemangat sesaat. Ketekunan adalah teman dekat dari konsistensi. Ini soal kemampuan bertahan di tengah kesulitan dan terus maju meski lambat. Tidak semua hari menyenangkan, tidak semua rencana berjalan lancar. Tapi orang yang tekun tahu bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Mereka sadar bahwa jatuh adalah bagian dari perjalanan. Mereka tidak membiarkan kegagalan kecil mematikan semangat besar. Justru dari rintangan itulah mereka belajar dan memperkuat fondasi mereka menuju sukses jangka panjang. Dalam dunia nyata, yang bertahanlah yang menang. Bukan yang paling cepat memulai, tapi yang paling konsisten melanjutkan. Banyak kisah sukses yang tampak mendadak, padahal di baliknya ada tahunan kerja keras yang tidak terlihat. Seorang pengusaha yang kini kaya raya, dulunya mungkin harus bertahan dari penolakan, kerugian,
bahkan ejekan. Tapi karena mereka tidak berhenti, sekarang mereka menikmati hasilnya. Itulah keajaiban dari konsistensi dan ketekunan. Hasilnya tidak instan, tapi kekuatannya luar biasa. Konsistensi juga membentuk reputasi. Ketika kamu konsisten memberikan kualitas, orang akan mulai mempercayai kamu. Dalam bisnis, ini bisa berarti pelanggan setia. Dalam karir, ini bisa berarti promosi atau peluang baru. Ketekunanmu akan terlihat, dan orang lain akan menghargainya. Tapi kalau kamu angin-anginan, susah ditebak, dan hanya muncul saat semangat saja, orang pun akan ragu bekerja sama denganmu. Jadi, jika kamu ingin hasil jangka panjang, pastikan kamu juga menanam kerja jangka panjang. Akhirnya, tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang kokoh dan berkelanjutan. Yang ada hanyalah langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari, dengan konsistensi dan ketekunan sebagai pondasi. Saat kamu merasa lelah, ingatkan dirimu bahwa semua orang sukses pernah merasa lelah juga. Bedanya, mereka tidak berhenti. Kamu mungkin tidak melihat hasil hari ini, tapi percayalah, tiap usaha yang kamu lakukan sedang menabungkan keberhasilan masa depan. Teruslah berjalan, karena konsistensi adalah bahan bakar menuju impian yang nyata. Salah satu hal yang sering diremehkan dalam perjalanan menuju kekayaan adalah siapa yang ada di sekitarmu. Relasi dan lingkungan memainkan peran sangat besar dalam membentuk pola pikir, kebiasaan, dan bahkan peluang hidupmu. Kalau kamu berada di lingkungan yang terus-menerus pesimis, suka mengeluh, dan tidak punya semangat berkembang, lama-lama kamu pun akan terbentuk seperti itu. Sebaliknya, jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran maju, rajin belajar, dan berani ambil tindakan, kamu akan ikut terbawa dalam arus positif itu. Energi lingkungan sangat memengaruhi arah hidup seseorang. Ada ungkapan bijak yang mengatakan, kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Ini bukan hanya soal pertemanan, tapi tentang pengaruh. Kalau kamu sering berkumpul dengan orang yang boros, suka pamer gaya hidup, dan anti belajar, maka kamu akan sulit berkembang meskipun kamu punya niat baik di awal. Tapi jika kamu mulai membangun jaringan dengan mereka yang mau berbagi ilmu, berjiwa pengusaha, atau berorientasi pada solusi, maka wawasanmu akan terbuka dan semangatmu akan naik level. Lingkungan yang baik bisa menjadi akselerator menuju kekayaan. Relasi yang sehat juga membuka banyak pintu peluang. Dalam dunia kerja, promosi atau kesempatan proyek besar sering datang dari jaringan yang kamu bangun, bukan hanya dari kemampuan teknis. Dalam bisnis, kepercayaan dibangun dari relasi jangka panjang. Orang akan lebih mudah bertransaksi atau bekerja sama dengan orang yang mereka kenal dan percayai. Maka membangun hubungan yang kuat, jujur, dan saling mendukung bukan sekadar strategi sosial, tapi juga langkah finansial yang cerdas. Jangan takut menjalin koneksi, tapi pastikan kamu juga memberikan nilai dalam hubungan tersebut. Namun, membangun relasi yang bermanfaat butuh sikap yang tepat. Kamu tidak bisa hanya mendekat saat butuh bantuan, lalu menghilang saat sudah dapat keuntungan. Relasi sejati dibangun lewat kontribusi, empati, dan komunikasi jujur. Jadilah orang yang bisa diandalkan, yang tidak hanya meminta, tapi juga memberi. Relasi yang kuat bukan soal siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang paling bisa dipercaya. Dengan sikap seperti itu, kamu tidak hanya punya koneksi, tapi juga memiliki support system yang akan membantumu bertahan saat menghadapi tantangan besar. Selain relasi, lingkungan fisik dan digital juga harus kamu perhatikan. Apa yang kamu konsumsi tiap hari lewat media sosial, video, dan berita akan membentuk pola pikirmu secara tidak sadar. Jika kamu setiap hari melihat konten konsumtif dan penuh pamer, kamu akan merasa tertinggal dan terdorong untuk mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan kondisi keuanganmu. Tapi jika kamu mengisi lingkungan digitalmu dengan konten edukatif, inspiratif, dan membangun, maka kamu akan lebih fokus pada pertumbuhan dan bukan sekadar gengsi. Kamu juga bisa menciptakan lingkungan positif dari rutinitas sehari-hari. Misalnya, rutin ikut komunitas belajar, bergabung dengan grup diskusi finansial, atau menghadiri seminar pengembangan diri. Lingkungan semacam ini bisa jadi tempat kamu belajar hal baru, memperluas jaringan, bahkan menemukan mentor yang bisa membimbingmu. Jangan menutup diri,
Kadang satu obrolan ringan di komunitas bisa menghasilkan ide besar yang mengubah hidupmu. Jangan remehkan kekuatan interaksi sosial dalam perjalanan membangun kekayaan. Kesimpulannya, kamu tidak bisa tumbuh sendirian. Manusia butuh dukungan, inspirasi, dan ruang untuk berkembang. Relasi dan lingkungan yang tepat akan membantu kamu bertahan, bertumbuh, dan menemukan arah yang lebih jelas dalam perjalanan finansialmu. Jangan hanya fokus pada apa yang kamu lakukan, tapi juga perhatikan dengan siapa kamu melakukannya dan di mana kamu melakukannya. Karena kadang, kunci kesuksesan bukan hanya apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu kenal, dan bagaimana lingkunganmu mendukung potensimu. Banyak orang mengira bahwa yang membuat seseorang kaya adalah besarnya penghasilan. Padahal, bukan seberapa besar uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa cerdas kamu mengelolanya. Manajemen uang adalah fondasi utama dalam membangun kekayaan jangka panjang. Tanpa pengelolaan yang baik, penghasilan sebesar apapun akan habis juga. Lihat saja orang-orang yang pernah memenangkan lotre atau atlet terkenal yang bangkrut setelah pensiun. Semua itu terjadi karena mereka tidak tahu cara menjaga dan mengembangkan uang yang mereka miliki. Langkah awal dalam manajemen uang adalah tahu kemana uangmu pergi. Catat semua pengeluaran, sekecil apapun. Banyak orang merasa uangnya hilang entah kemana, padahal kenyataannya mereka hanya tidak sadar berapa banyak yang keluar untuk hal-hal kecil setiap hari. Dengan mencatat dan mengevaluasi pengeluaran, kamu bisa mulai menyusun anggaran dan mengidentifikasi mana kebutuhan dan mana keinginan. Hidup hemat bukan berarti pelit, tapi tahu prioritas. Kamu tidak perlu memangkas semua kesenangan, tapi pastikan bahwa setiap pengeluaran membawa nilai. Setelah bisa mengatur pengeluaran, kamu perlu memikirkan alokasi aset. Jangan biarkan seluruh uangmu diam di tabungan, karena nilainya akan terkikis oleh inflasi. Belajarlah tentang investasi, mulai dari yang sederhana seperti emas, reksadana, atau saham. Tidak harus langsung besar, tapi yang penting konsisten dan paham risikonya. Investasi bukan hanya untuk orang kaya, tapi justru untuk membuat kamu jadi kaya. Dengan mengalirkan uang ke aset produktif, kamu membangun mesin penghasil uang yang bekerja bahkan saat kamu tidur. Manajemen utang juga penting dalam perjalanan finansial. Tidak semua utang itu buruk, tapi utang yang tidak terkontrol bisa menjadi beban yang menghancurkan. Bedakan antara utang konsumtif dan utang produktif. Utang konsumtif adalah untuk gaya hidup, seperti kartu kredit untuk beli barang mewah. Sedangkan utang produktif adalah yang digunakan untuk memperbesar penghasilan, misalnya modal usaha. Kalau kamu terjebak dalam lingkaran utang, langkah pertama adalah berhenti menggali lubang baru dan mulai fokus melunasi satu persatu. Selain uang, kamu juga perlu mengelola aset non-tunai seperti properti, kendaraan, hingga aset digital. Semua itu perlu perencanaan dan perawatan. Jangan asal beli aset tanpa mempertimbangkan biaya perawatan, pajak, dan nilai depresiasinya. Aset yang sehat adalah yang bisa bertumbuh nilainya atau menghasilkan pendapatan. Misalnya rumah kontrakan, kendaraan operasional bisnis, atau bahkan hak cipta digital. Semakin banyak aset produktif yang kamu miliki, semakin kuat pondasi kekayaanmu di masa depan. Penting juga untuk memiliki dana darurat dan proteksi, seperti asuransi kesehatan dan jiwa. Banyak orang mengabaikan ini, padahal hidup penuh dengan ketidakpastian. Sakit mendadak atau kehilangan pekerjaan bisa langsung menghancurkan kondisi keuangan jika tidak ada perlindungan. Dana darurat dan asuransi bukan penghambat kekayaan, tapi pelindung agar kamu tidak kembali ke titik nol. Manajemen keuangan yang baik selalu mempertimbangkan risiko, bukan hanya mengejar keuntungan. Jadi, membangun kekayaan bukan hanya soal cari uang, tapi bagaimana kamu menjaga, mengembangkan, dan melindungi uang tersebut. Manajemen uang dan aset adalah seni mengatur hidup dengan cerdas dan penuh perhitungan. Kamu tidak harus jadi ahli keuangan, tapi kamu harus cukup paham agar tidak tertipu dan tidak ceroboh. Kalau kamu bisa mengelola 1 juta dengan baik, kamu siap untuk mengelola 10 juta, 100 juta, bahkan lebih. Kunci utamanya adalah kendalikan uangmu. Jangan biarkan uang mengendalikanmu. Pada akhirnya, kita harus jujur pada diri sendiri bahwa motivasi hanyalah awal. Ia seperti percikan api, penting untuk menyalakan semangat,
tapi tidak cukup untuk menjaga bara tetap menyala. Yang membuat api itu bertahan dan membesar adalah tindakan nyata, disiplin harian, konsistensi dalam langkah kecil, dan keberanian untuk terus belajar serta memperbaiki diri. Kamu bisa menonton puluhan video motivasi, ikut banyak seminar, atau baca buku-buku self-help, tapi semua itu akan sia-sia jika kamu tidak mengubahnya menjadi kebiasaan, strategi, dan aksi yang terukur. Kaya bukan hasil dari semangat sesaat, tapi dari proses panjang yang terarah. Kita hidup di dunia yang seringkali lebih memuja kata-kata besar dibanding kerja keras yang diam-diam. Tapi kenyataan tidak bisa dibohongi. Orang yang berhasil membangun kekayaan adalah mereka yang bersedia membayar harga, menahan ego, mengatur keuangan dengan bijak, memperluas relasi, mengelola waktu, belajar dari kesalahan, dan tidak menyerah ketika hasil tak kunjung datang. Mereka tidak selalu terlihat spektakuler di media sosial, tapi fondasi yang mereka bangun kokoh dan tahan guncangan. Inilah yang membedakan mereka dari yang hanya bermimpi. Bukan berarti motivasi tidak penting. Motivasi adalah bahan bakar awal, tapi kamu tetap butuh kendaraan, peta, dan tujuan. Itulah kenapa poin-poin yang kita bahas hari ini penting, karena mereka membentuk sistem. Dan sistem jauh lebih bisa diandalkan daripada semangat sesaat. Jadi kalau kamu merasa semangatmu naik turun, jangan khawatir, itu manusiawi. Tapi pastikan kamu punya sistem dan kebiasaan yang tetap jalan meski kamu lagi nggak mood. Karena disitulah letak kekuatan sejati seseorang yang ingin berhasil. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil. Tulis ulang tujuan keuanganmu, periksa ulang pengeluaranmu, cari komunitas yang mendukungmu, dan tentukan langkah realistis yang bisa kamu ambil minggu ini. Gak usah tunggu sempurna, yang penting kamu mulai. Karena satu langkah kecil yang dilakukan hari ini, lebih baik daripada 1000 rencana besar yang hanya tinggal angan-angan. Bangunlah kehidupanmu secara sadar, bukan reaktif. Jangan cuma termotivasi, bangunlah sistem yang akan terus berjalan, bahkan saat kamu lelah sekalipun. Dan ingat, kamu gak harus jalan sendirian. Banyak orang di luar sana juga sedang berjuang seperti kamu. Jangan ragu cari mentor, partner belajar, atau komunitas yang positif. Jangan malu untuk belajar dari kegagalan, karena setiap orang sukses pasti pernah gagal, dan mungkin berkali-kali. Yang penting bukan seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa cepat kamu bangkit dan tetap bergerak. Kekayaan bukan tujuan akhir, tapi hasil dari perjalanan yang penuh disiplin, strategi, dan komitmen. Kalau video ini membuka perspektif baru buat kamu, jangan lupa klik like dan share ke teman-teman kamu yang juga lagi berjuang bangun masa depan mereka. Tulis juga di kolom komentar, hal apa yang paling menampar atau menyadarkan kamu hari ini, biar kita bisa diskusi bareng dan saling dukung. Channel ini akan terus menghadirkan konten yang bukan hanya memotivasi, tapi juga membekali kamu dengan strategi nyata menuju hidup yang lebih stabil dan berdaya. Karena kita butuh lebih dari sekadar mimpi, kita juga butuh aksi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semangat terus untuk bangun hidup yang kamu impikan. Ingat, kamu tidak harus jadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk bisa jadi luar biasa. Dan sampai jumpa di video berikutnya.